Hanya karena istrinya harus makan setiap hari. Suaminya setiap hari melakukan kekerasan dalam rumah tangga padanya. Baru saja melihat wanita makan sedikit makanan anjing. Tanpa berkata-kata, pria langsung mengurungnya di dalam ruangan gelap dan mengikatnya dengan rantai besi di dalamnya. Meskipun begitu, pria itu tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dengan paksa menelanjangi pakaian istrinya, mengeluarkan ponsel dan mengambil ratusan foto. Dan ini hanya karena dia ingin menggunakan foto-foto itu untuk meminjam uang online lagi. Ah, tak terduga. Tak terduga kamu, pelacur ini, cukup fotogenik. Tunggu sampai uang saya habis. Saya akan datang mencarimu lagi. Tanpa sadar bahwa dia akan segera membayar harga yang mahal untuk perilaku tersebut. Karena ayah wanita sebenarnya adalah pemimpin geng terbesar di negara itu. Hanya karena tidak ingin anak perempuannya terlibat, maka ayahnya membiarkannya hidup sendirian. Sekarang, Kyome Gong adalah masa lalu. Dia sudah muak dengan kehidupan kekerasan. Maka dia memutuskan untuk pensiun dan hidup tenang dengan putrinya. Tanpa disadari bahwa putrinya telah disiksa menjadi tidak manusiawi. Hari itu, pria itu seperti biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada wanita. Namun tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya. Pria mengancamnya agar tidak mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga. Atau dia akan mengungkapkan bahwa mertuanya adalah buronan. Ternyata saat ayahnya dikejar musuh, pria muda itu tanpa sengaja melihat insiden tersebut. Maka dia salah mengira mertuanya sebagai buronan. Wanita itu untuk melindungi ayahnya hanya bisa berbohong bahwa dia baik-baik saja. Ayahnya yang tidak tahu percaya begitu saja, mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 hari untuk bersatu kembali dengannya. Saat itu pria tiba-tiba mencekiknya. Wanita itu dengan susah payah menahan air matanya dan menutup telepon. Hari itu ketika pria pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, tanpa sengaja mendengar dokter berbicara tentang operasi untuk putrinya. Hal ini membuatnya marah dan langsung pergi ke sana, memarahi dokter agar segera mengembalikan biaya operasi. Dokter sebenarnya ingin menjelaskan kondisi penyakit anak perempuan itu. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Setelah memaksa mengembalikan uang, dia pergi ke ruang mahjong dengan santai. Namun nasib buruk, dia kalah habis dalam beberapa putaran. Dan bahkan meminta maaf dengan memberikan 5.000 yuan. Setelah pulang, dia marah-marah mencari wanita itu. Pertama-tama, seperti biasa, dia memukulinya dengan kasar. Kemudian mengancamnya agar menghasilkan 5.000 yuan sebelum besok. Kalau tidak, dia akan menjual putrinya ke penyelundup manusia. Untuk putrinya, wanita harus bertindak dengan cara yang tidak diinginkan. Selama waktu berikutnya, dia bekerja keras tanpa mengeluh. Sementara itu, pria bersenang-senang di luar. Akhirnya, dengan susah payah wanita berhasil mengumpulkan 5.000 yuan. Meskipun dia masih terluka, namun, dia memikirkan bahwa putrinya membutuhkan obat pereda nyeri untuk meredakan sakitnya. Maka dia menghabiskan 50 yuan untuk membeli obat pereda nyeri yang bagus. Namun ketika dia kembali dengan uang sisa untuk melaporkan pekerjaannya, pria langsung marah saat melihat kurangnya 50 yuan. Aku menghabiskan uang itu untuk membeli obat pereda nyeri untuk duo-duo. Tidak menghasilkan uang sehari pun, malah menghabiskan uangku. Apakah uangku datang begitu saja? Tindakan yang tidak tahu malu seperti itu membuat wanita benar-benar marah. Marah dan memaki dia sebagai sebuah makhluk yang lebih buruk dari binatang. Tidak memberikan operasi pada putrinya sudah cukup, tapi sekarang, bahkan obat pereda nyeri tidak diberikan padanya. Namun kata-kata ini tidak membangkitkan kasih sayang seorang ayah, malah membuatnya semakin kejam, memukul wanita itu, bahkan mengeluarkan racun serangga dari rumahnya, untuk meracuninya dengan racun serangga. Untungnya, pada saat itu ayah tiba-tiba kembali. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan keluarga duduk bersama dengan tenang. Melihat pemandangan ini, dia merasa lega. Setelah berbincang-bincang sebentar, dia bersiap untuk pergi. Wanita ingin dia membawanya pergi bersamanya. Ayah yang tidak tahu apa-apa, masih mengira dia terlalu melekat, lalu memberikan beberapa instruksi. Dia pergi tanpa menoleh. Wanita ingin melarikan diri. Tak disangka, dia kembali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pria, tanpa disadari oleh mantan kekasih pertamanya, sedang mencari keberadaannya. Hingga pada hari itu wanita, saat sedang mencuci pakaian, mantan kekasih pertamanya melalui segala kesulitan, akhirnya menemukannya. King Kuan, itu aku, Yang Lin. Saya kembali. Aku tidak mengenalimu. Aku sudah kembali. Biarkan aku pergi. King Kuan, apa yang salah denganmu? Maaf. Aku tahu kau membenciku. Namun kejadian 7 tahun yang lalu adalah kesalahpahaman. Yang Lin, kau hanyalah seorang bajingan. Kau harus tahu untuk kembali. 7 tahun yang lalu, memaksa saya untuk berkelahi dan bersembunyi. Jika saya tidak berkelahi dan bersembunyi, dia akan membuat saya tidak bisa kembali ke Jiangcheng, tidak bisa menghadiri acara keluarga. Jangan sentuh aku. Apa gunanya minta maaf? Maaf lagi, apa gunanya? Kau pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ganggu ibuku. King Kuan, ini tidak ada hubungannya denganmu.
Saya memperingatkan Anda. Jika kau tidak pergi, saya akan menelepon seseorang. Ayo, tertawa. Mencuri kepala pria dan datang ke depan pintu rumah, benar kan? Apakah kau bisa atau tidak? Berhenti. Wanita, kau menggoda dia. Pria macam apa dia? Kau, si pengkhianat, berani menggoda aku. Jangan campuri urusanku. Aku tidak butuh campur tanganmu. Ini urusan keluarga kita sendiri. Saya bisa mengatasinya sendiri. Cepat pergi. Kamu cepat pergi. Hantu, jangan pedulikan saya. Feng Shiji adalah iblis. Apa ini laki-laki? Hanya akan membawa masalah besar bagi Anda. Pria kan? Tidak ada yang tidak jatuh cinta. Saya mengerti ini. Tapi melihatmu, juga merupakan sosok yang berpengaruh. Jika ini tersebar, mungkin tidak baik. Kamu ingin apa? Apa yang saya inginkan? Aku akan membunuhmu. Bagaimana? Tidak akan mengorbankan 10.000 pun. Harga yang saya tawarkan ini sangatlah wajar. Lihatlah baik-baik. Ini bukan untukmu. Ini untuk mereka memperbaiki hidup. Selamat tinggal, bos. Selamat datang kembali lain waktu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Masuklah. Feng Shiji, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Maka tunjukkanlah nilai dirimu sedikit lebih banyak. Katakanlah, pria itu mengikat wanita dengan rantai besi di sini. Gadis kecil nekat datang menyelamatkan ibunya. Namun akhirnya ditahan bersama oleh pria. Untuk menguras nilai terakhir yang tersisa dari wanita. Pria itu tanpa ragu merobek pakaiannya. Langsung memotret dan memposting foto di internet untuk meminjam uang. Sementara itu, direktur telah menemukan ayah wanita. Mengungkapkan bahwa dia telah lama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pria. Namun sang ayah malah marah besar dan menganggapnya omong kosong belaka. Menyatakan bahwa putrinya sebenarnya hidup bahagia dan harmonis di keluarga. Mempercayai bahwa direktur pasti memiliki motif terselubung untuk mendekatinya. Dengan semua yang diungkapkan, direktur terdiam dan pergi. Akhirnya, dia hanya bisa pergi tanpa berkata apa-apa. Namun perkataannya membuat sang ayah curiga. Maka malam itu dia segera datang ke rumah putrinya untuk melihat-lihat. Namun setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan jejak putrinya. Kemana King Xuan pergi? Ayah, aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Kakak senior, jujur saja. Apakah kalian bertengkar dengan King Xuan? Ibu mertua, kenapa kau menangis? Semua ini salahku. Lihatlah, tubuhku juga tidak patuh. Bahkan mengganggu kedua anak ini. Atau kau bilang King Xuan anak yang begitu baik? Dia bisa menolak kakak senior, menolak keluarga kita Kyong. Ayah, jangan pedulikan King Xuan. Jika kau ingin peduli, pedulikanlah aku. Ada apa dengan King Xuan? Dia sebenarnya berada di mana? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita gemuk datang ke rumah. Terlihat cukup kaya. Ibuku tidak tahan untuk berkomentar. King Xuan langsung bertengkar dengannya. King Xuan selalu sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ayah, aku juga laki-laki. Aku tidak bisa hanya diam. Aku langsung pergi dan berdebat dengannya. Akhirnya, apa yang telah terjadi? Akhirnya dia mengatakan aku adalah seorang pengecut. Lalu dia pergi dari rumah. Dia pergi kemana saja tanpa memberitahuku. Baiklah, kakak senior, kalian beristirahat dulu. Aku akan pergi mencari King Xuan. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Biarkan dia membungkuk dan meminta maaf kepada ibu mertua. Tidak, jangan. Ayah, apakah kau menemukan King Xuan? Silakan telepon saya. Aku akan meminta maaf kepadanya secara langsung. Aku akan membawanya pulang. Kesalahan yang tidak diajarkan tidak akan terulang. Saya tahu harus bagaimana. Ayah mertua, Anda sungguh perhatian. Ayah, pelan-pelan. Hal lama ini benar-benar bisa menemukan tempat ini. Tapi anak, untungnya kamu sudah memikirkan kata-katamu sebelumnya. Pertandingan ini baru saja memanas. Kamu sudah jatuh begitu cepat. Sangat membosankan. Kalau begitu, kakak pinjamkan padamu. Tunggu sampai kamu menang kembali. Kemudian kembalikan padaku. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kamu bicara. Terlihat cukup cantik. Kenapa kamu menikah dengan orang brengsek seperti Tong Shiji? Semakin kamu melihat, semakin tidak tahan. Meskipun memotong tangannya, kamu tetap tidak bisa mengembalikan uang. Kaki yang memberimu jalan keluar. Asalkan berhasil, hutang kita berdua lunas. Kamu masih bisa mendapatkan sedikit. Kaki yang, apa pendapatmu? Ayo. Hanya kamu. Metode ini
Saya biasanya tidak memberitahu orang lain. Terima kasih, Kak Yang. Kamu sangat. Kamu tahu sekarang satu anak laki-laki bernilai berapa uang? Menurutku, kamu dan putrimu sudah terlibat. Kalau tidak, jual anak laki-lakinya. Sialan, tidak tega. Ini bukan masalah tidak tega. Anak haram ini juga akan merugikan. Memang. Harga ini. Saya tahu kamu ini tidak akan tega. Begini, kita berdua, hutang kita lunas. Mengingat hubungan lama kita, aku akan memberikanmu 20 lagi. Benarkah, kamu sebenarnya tidak punya hati? Aku suka padamu. Tapi ingatlah, Kak Yang, aku akan mencari adik. Jangan repot-repot dengan Tuan Lei. Mengerti? Mengerti. Nanti aku akan mengembalikan orang itu padamu. Kamu tahu harus bagaimana. Kak Yang, aku jamin tidak akan merepotkanmu. Orang itu rendah. Saya punya cara untuk menyelesaikannya. Begini, pukul 8 malam. Bawa orang itu ke rumah sakit Heping. Sudah pergi. Kak Yang, selamat jalan. King Sui, kejadian hari ini salahku. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Apa yang terjadi? Baiklah, berikan kelinci itu padaku. Mau apa? Kelinci sekarang keracunan. Dia baru berusia 6 tahun. Kalau berani mengambil ide kelinci, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Jangan malu-malu. Apakah aku pernah bilang akan melakukan sesuatu padanya? Aku akan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Tidak ingin membiarkan Duo-Duo berobat. Bukan, anak. Bagaimana bisa kau membawa botol obat dari pencuri? Untuk apa berobat? Kamu mau pergi kemana? Kalau tidak mau berobat, lupakan saja. Kami akan mengobati. Kamu tinggal di rumah dan jaga ibuku dengan baik. Dokter di rumah sakit sana sudah dihubungi. Tunggu sampai Duo-Duo sembuh. Saya akan mengirimnya kembali. Tenang saja. Apa yang sangat kamu khawatirkan? Ketua Dewan Direksi menemukan ini. Ini, Ketua Dewan Direksi. Feng Siji meminta Chu untuk mengambil foto ini. Digunakan untuk pinjaman. Keparat ini bahkan memaksa King Kuan untuk mengambil foto ini. Sungguh seperti binatang. Saya sudah tahu, Ketua, ada masalah besar. Feng Siji menjual Duo-Duo yang sakit parah kepada bos setempat, Gayazi. Binatang ini tidak punya hati nurani. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu lepas jika aku harus menjadi hantu. Sudah dibawa ke rumah sakit Heping di bawah grup. Beritahu rumah sakit, jika terjadi sesuatu pada Duo-Duo, mereka akan mendapat balasan. Bertindak. Duo-Duo, apa yang sebenarnya terjadi pada putri saya? Saya belum selesai bicara. Dia dalam keadaan koma saat keluar. Dilihat dari laporan pemeriksaan, dia menderita miokarditis parah. Miokarditis. Ketua, yang penting sekarang adalah menyembuhkan Duo-Duo terlebih dahulu. Cari dokter terbaik untuk Duo-Duo. Menyembuhkan Duo-Duo. Biarkan mereka mengurus surat-surat resmi. Ungkap semua rahasia. Duo-Duo. Duo-Duo. Ayah minta maaf padamu. Kamu pasti akan sembuh. Apakah aku bilang kamu buta? Di bawah lemari itu, bisakah kamu membersihkannya dengan baik? Bahkan untuk melihat telepon, masih butuh orang yang mengawasinya. Tidak ada apa-apa. Anak laki-laki sudah pulang. Duo-Duo di mana? Mengapa Duo-Duo tidak pulang bersamamu? Duo-Duo di mana? Kenapa kamu begitu cerewet? Kamu ceritakan padaku. Apakah Duo-Duo bekerja di sana? Ceritakan padaku. Halo, kakak senior. King Xuan sudah pulang? Sudah pulang, sudah pulang. Baru pulang hari ini. Aku sedang bersiap-siap untuk meneleponmu. Maka tunggulah di sini. Segera tiba. Baiklah, baiklah. Kenapa berteriak begitu keras? Maukah kamu mengadukan? Apakah kamu lupa? Anak perempuan liarmu masih di rumah sakit. Apakah dia hidup atau mati? Hanya butuh satu kata. Saya tidak menginginkannya. Tolong jangan lukai anak perempuanku. Jangan lukai Duo-Duo. Aku mohon padamu. Maka, tolong hubungi aku dengan baik. Kalau tidak, anak perempuanmu pulang. Orang tuamu yang merupakan buronan pembunuh. Mereka juga akan diperhatikan oleh kantor polisi. Chu King Xuan. Ayah, jangan. Mari bicara dengan baik. Jangan pukul, jangan pukul. Mertua laki-laki. Mengapa perlu seperti ini? Kamu bicara tentang King Xuan ini. Sudah menikah dengan keluarga kami selama beberapa tahun. Kita semua tidak berani melakukan apapun. Dia hanya mengangkat satu jari. Jika King Xuan bersalah, maka katakanlah padanya beberapa kata. Dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kamu bilang, dengan satu tamparanmu ini, bagaimana aku dan kakak perempuanku akan melanjutkan hidup? Bagaimana kita harus melanjutkan?
Kamu benar-benar putriku yang baik. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Selalu mengajarmu untuk menjadi wanita baik dan sopan. Tapi kamu melakukan apa lagi? Biasanya kamu manja saja sudah cukup. Bahkan memilih kaya dan menolak miskin. Melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hal-hal yang merusak moral seperti ini. Mertua laki-laki, lihatlah. King Xuan baru saja pulang hari ini. Jangan bicara tentangnya lagi. Kamu bilang, jika kamu mengatakan hal seperti itu, dia berada di sana. Ya, benar. Senangnya King Xuan kembali. Sisanya, saya akan seolah-olah tidak pernah terjadi. Siapa yang membuatku tidak berharga? Aku sudah bilang, King Xuan kembali. Untukmu, menyembah dan minta maaf. Maaf, berlutut. Untukmu, mertuaku, menyembah dan minta maaf. Maaf, jangan. Aku tidak salah. Atau, menyembah dan minta maaf. Maaf. Atau, jangan mengakui aku sebagai ayah.